Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak, yang besar tak sebut gelar, yang kecil tak sebut nama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh yang hadir atau yang menyaksikan, yang hadir di Masjid Riyadhul Jannah, Jalan Uka, Bangkinang, Pekanbaru, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Pada subuh ini Allah masih mengaruniakan kepada kita keinginan dan kesempatan untuk datang ke rumahnya ini. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, basyirul masya'ina fil dhulami ila al-masajid bin nurit tammi yawmal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah gelapnya malam menuju rumah-rumah Allah dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Mudah-mudahan kehadiran kita ke rumahnya pada subuh ini dan insyaAllah setiap subuh sebagai tanda syukur kita, tanda iman kita. Sebab solat yang paling berat bagi al-munafiq, kata Nabi alaihissalatu wassalam, ada salat subuh dan salat isya. Nah, kalau kita lulus insyaAllah dengan datang dengan salat subuh dan isya, mudah-mudahan tanda dari Allah bahwa kita mudah-mudahan tidak termasuk kena penyakit kemunafikan. Sebab berat kecuali bagi orang beriman, sehingga datang dari riwayat yang diperselisihkan ulama kesahihannya, idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masajid fashhad lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang laki-laki senantiasa ke masjid, maka saksikanlah dia beriman. Dan hadis ini disaksikan maknanya oleh hadis yang tadi yang sahih,
bahwa salat yang berat bagi orang munafik subuh dan isya. Berarti kalau tidak berat bagi kita, mudah-mudahan terbebas dari sifat munafik. Semoga yang belum menikmati indahnya subuh ini, mudah-mudahan Allah beri pada suatu saat nanti dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebab hari ini setiap kita membaca beranda berita, tak sedikit berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu kita sebentar, entah kapan kita hendak diantar. Ya, tiap hari kita dengar lawongan ambulan menuju ke kuburan lebih dari biasanya. Hanya kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan andainya kita termasuk yang dipanggil dalam waktu yang dekat ini, mudah-mudahan husnul khatimah, amin. Dan tentu kita lebih berharap pula Allah selamatkan kita dari wabah ini dalam waktu yang secepatnya, tentu saja dengan sebenar-benar kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga yang sudah mendahului kita Allah berikan pahala syuhada yang meninggal dengan pandemi ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala syuhada, berikan ampunan, berikan rahmat. Dan semoga yang masih sakit Allah segera sembuhkan, karena hanya Dialah yang menyembuhkan. Dan semoga para tenaga medis yang bertugas, seluruh yang punya andil, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan kepada masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan bagian pula dari amal kita. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dan semoga yang masih sehat-sehat ini, mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah jauhkan dari wabah, Allah jauhkan dari segala yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan karena cinta kepadanya lah kita sering-sering berada di rumah Allah ini, karena tempat yang paling favorit bagi Nabi dan ibadah yang paling diandalkan Nabi adalah salat di rumah Allah ini. Oleh itu beliau bila melihat salah seorang saudaranya, sahabatnya tidak hadir, beliau akan cari di mana si fulan. Kalau masalahnya dia sedang bersedih, Nabi alaihissalam datangi dan gembirakan. Dan andainya karena hajatnya menghalangi, maka Nabi berusaha untuk meringankan, baik dengan pemberian beliau sendiri ataupun merekomendasikan saudara dan sahabatnya yang berkecukupan untuk membantu saudaranya ini. Dan andainya karena sakit, beliau ziarahi dan doakan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita yang senantiasa mencintai rumah-rumah Allah ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sudah cukup lama kita dengan serial mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta inilah yang membuat kita untuk senantiasa mencari ilmu, apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Kita pelajari apa saja yang disenangi olehnya, karena cinta itu memang mengharuskan itu, mengharuskan kita mengenali apa-apa saja kesukaan orang yang kita cintai. Kalau tidak, berarti cinta kita hanya cinta lagu dan nyanyian saja. Kalau ahli lagu cinta, nyanyi cinta, memang banyak yang ahli, tetapi tidak mau mencari tahu apa yang diinginkan oleh sang kekasih. Ya, seperti yang kita contohkan, saya cinta kepadamu, tolong beli sendal bang. Oh, tidak bisa artinya. Macam mana cinta? Cinta itu adalah pengorbanan. Yang kedua, mencari tahu apa yang tidak disukainya, apa yang dibencinya, dan apa yang membuat kita
berpisah jalan dengannya. Harus kita ketahui. Memang harus kan kita belajar itu. Sebab tanpa mengetahui itu, mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dicintainya, padahal kita tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu belajar ilmu tentang apa yang disenangi oleh sang kekasih, yaitu sang Nabi alaihi salatu wassalam, harus kita ketahui. Dan apa yang disukainya juga kita cari tahu. Dan tentu saja yang paling mengetahui itu adalah beliau sendiri. Makanya ketika sebagian ulama atau banyak dari ulama ketika menikah, karena ulama dulu menikah atau masyarakat Islam dulu menikah, tidak ada istilah pacaran dulu. Karena pacaran itu semuanya pura-pura, hanya kamuflase, penuh dengan dusta. Kalau sudah masih pacaran, Masya Allah, hadiah selalu datang. Ya Pak ya? Iya, masih ingat? Selalu kasih hadiah. Setelah menikah, jarang beri hadiah. Kadang-kadang nggak ada pula. Pas nuntut ibunya atau istrinya, Pi, kita ketika pacaran dulu sering apa Pi kasih hadiah. Sekarang kok nggak lagi? Jawabannya, Mi, mana ada tukang pancing setelah ikan dapatnya dikasih umpan lagi. Rupanya umpan. Rupanya umpan setelah terkait, setelah terikat, setelah dapat, tak dapat hadiah lagi. Yang namanya umpan itu cacing coba. Paling buah sawit dan sebagainya, lumut pula kadang. Allah musta'an. Jadi pacaran itu semuanya rata-rata dusta, kamuflase. Ya, kalau coba lihat yang jujur itu, antum kalau mau ketemu istri mandi dulu apa enggak? Kita bos istri bang pulang mandi dulu, berapa dulu, sisir rambut dulu atau tidak? Enggak ya. Kenapa? Dah dapat. Dah dapat. Tapi kalau ketemu pacar, sedang kerja, mandi dulu dah? Enggak pernah. Alhamdulillah Bapak enggak pernah, syukurlah. Nah, ini generasi tua enggak ada pacarannya dulu. Nah, alhamdulillah. Yes, ya? Jadi makanya enggak ada pacaran Islami, enggak ada. Jelas enggak ada. Enggak ada dalam ajaran Islam berpacaran Islami. Yang ada adalah akad nikah Islami. Bila sudah anak perempuan dah mulai senang dekat dengan anak laki-laki, cepat diikat supaya halal. Dan bila anak laki-laki kita sudah senang mengering anak perempuan, segera diikat. Dan jangan dijatuhkan talak 3 sama anak. Kalau kau nikah berhenti jadi anak saya. Ini yang salah orang tua tuh. Nah, justru setelah menikah semakin sayang. Apa sebab? Dia akan membawa keberkahan dalam keluarga. Tak lama lagi mungkin dapat cucu kita, berkah lagi. Ya tak? Lahir cucu bawa rezeki apa enggak? Rezeki. Cucu itu sendiri rezeki. Oleh sebab itu setelah anak menikah jangan jatuhkan talak 3. Nah, setelah kau menikah dulu kau kasih uang kuliah 2,5 juta semester, sekarang sekali 5 juta. Mana tahu istrimu juga mau kuliah sekali. Kalau perlu 10 juta, mertuamu mau kuliah, ayah kuliahkan juga. Kan bagus itu. Iya, serius ini. Sebab anak setelah menikah, sebelum nikah tetap anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak ulama yang akan menikah, mereka sebelum di malam pertama, ya, di malam pertama sebelum mereka saling menyentuh. Karena malam pertama dulu tuh indah. Malam pertama sekarang tidak ada indahnya lagi. Karena sudah didahului malam-malam berapa kali pertama sebelumnya. Orang dulu malam pertama itu masa indah ya. Antum pernah coba? Belum ya? Kasihan. Kapan? Sudah. Yang pertama. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Mubarak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Sebelum mereka saling menyentuh, setelah akad nikah ini, dia panggil istrinya, atau biasa saja istri yang memulai. Kalau misalnya Surih Al-Qadhi, itu istrinya memulai. Alhamdulillah. Padahal Surih selesai salat sunat nih, diikuti oleh istri belakang. Pas dia berpaling, nak ambil tangan istrinya, kan dah halal kan? Sebelum itu kan dah halal lah. Sekarang istri dah halal apa belum? Istri belum halal juga. Ya Allah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, tunggu dulu. Abu Umayyah katanya, saya dengarkan isma' minni. Dengarkan dari saya dulu. Wih, lalu dia terpaksa mendengar dulu. Lalu yang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Lalu dia berkhutbah depan suaminya. Khutbah singkat kok. Tidak seperti khutbah hari raya. Nah, khutbah singkat. Amma ba'du faqad kana fi qaumi man kana yunasibuni wa qad kana fi qaumika man kana tuwafiquk. Amma wa qad qaddarallahu amran kana maf'ula. Sampai akhirnya, ya, sebenarnya wahai suamiku, di daerahmu, di kabilahmu banyak perempuan yang sebenarnya lebih patut jadi istrimu. Sebagaimana di kabilah saya, suku saya, kampung saya juga banyak laki-laki yang sebenarnya sekufu dengan saya. Tetapi Allah sudah pilihkan engkau untuk diriku dan aku untuk dirimu. Maka fa'amsik billati ahsan. Maka pegang teguh dengan ihsan, au sarrih bi ihsan, atau lepas dengan baik-baik. Jelas ya? Nah, maka berikanlah haknya. Berikanlah hak pernikahan ini sesungguhnya. Lalu dia bilang Surah Al-Qadhi ini dia termasuk qadhi yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Yang terkenal adilnya, yang terkenal cerdas dan tegasnya dalam menghukum, terkenal sekali. Terpaksa saya ikut pula berkhutbah katanya. Lalu dia jawab, Bismillah wassalatu wassalamu rasul amma ba'du amma waqad qulti ma qulti. Engkau sudah ucapkan apa yang kau ucapkan. Kalau kau menghendaki itu lillahi ta'ala fatarina khairan, insyaallah kau lihat yang baik. Andainya selain itu, maka Allah yang lebih tahu apa yang ada dalam hati. Dan lalu mereka saling menyebutkan apa yang disenangi dan apa yang tidak disukai. Akhirnya dengan izin Allah, ketika bertemu Surih dengan Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Surahil Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, ketika bertemu sejak 20 tahun lebih setelah menikah, lalu dia tanya, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Dia jawab, alhamdulillah bikhair. La, kaifa haluka wa ahlik, bagaimana keadaanmu bersama istrimu? Karena dulu dia hadir juga nikah barangkali ya. Nah, bagaimana keadaannya? Dia bilang, sejak menikah sampai hari ini makhtalafna fi kalimatin ma ra'aitu minha khata'an illa marra wahidah wal khata'u yang yarji'u ilayya. Sejak menikah sampai hari ini kami tak pernah berbantah satu kata pun, tak pernah berselisih, tak pernah berselisih, kecuali satu kali. Itu pun yang salah saya katanya, bukan istri saya katanya. Itu pun yang salah saya, kata Surih Al-Qadhi. Sehingga saya agak marah sedikit. Selebihnya tak pernah kami berselisih. Apa sebab? Dia pelajari apa kesukaan istrinya, lalu dia laksanakan semampunya. Lalu dia pelajari yang tidak disenangi oleh kekasihnya, lalu dia menghindari. Ada kita ketika menikah buat kesepakatan ini? Tidak ada ya? Tidak ada. Maka patut dicatat sering berbantah. Hah? Sering berbantah. Maka saya sering, kalau anda memberikan tausiah nikah, sering anda buat semacam apa namanya, sayembara lah. Saya beri waktu setahun. Bila tuan-tuan berani tak selisih paham dalam setahun. Orang tadi berapa lama?
20 tahun. Imam Ahmad lebih dahsyat lagi, lebih 30 tahun menikah tak pernah berselisih kata satu pun. Semuanya manis. Masya Allah, tabarakallah. Padahal kita selalu bilang yang namanya perselisihan keluarga itu kan biasa kan, tapi mereka bisa luar biasa. Apa sebab? Dia pelajari apa kesukaan kekasih, lalu dia usahakan melakukannya. Dan dia pelajari apa yang tak disukai oleh sang kekasih, lalu dia berusaha untuk meninggalkannya. Kalau sudah begitu, ada lagi yang diperselisihkan? Ada lagi yang diperselisihkan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, 1 tahun tak berselisih, saya bilang, insya Allah saya beri hadiah nanti. Jadi setelah menikah setahun, itu pun dihitung dengan tanggal hijriyah supaya lebih cepat. Tanggal Masehi agak lambat ya. Setahun hijri, tuan-tuan berdua tak pernah berselisih, besok temui saya. Misalnya kalau nikahnya tanggal 1 Syawal, ada yang dikatakan 1 Syawal sih, hari raya. Hah? Ada yang nikah hari raya? Mana tahu kan? Memanfaatkan kesempatan hari raya kan? Nah, jadi tak perlu lagi belanja 2 kali. Belanja hari raya dengan belanja pesta. Nah, misalnya tanggal 1 Syawal dia puasa pesta atau beralek. Nanti tanggal 1 Syawal tahun depan temui saya. Kalau tak berhasil tidak berselisih paham, saya kasih hadiah. Cuman hadiah tak kasih tahu dulu. Tergantung kemampuan saya setahun ke depan. Kalau pas saya jadi juragan kaya, miliaran pada itu, mungkin saya umrah kan? Atau haji kan? Mungkin. Ya Pak? Tapi kalau pas utang yang banyak hari itu, terpaksa jazakumullahu khairan. Dan itu lebih baik. Semoga Allah beri balasan yang lebih baik. Balasan di Allah lebih baik daripada balasan kita. Ya saya? Nah, cuman saya janjikan. Nanti kalau ada yang mau nikah nanti, saya yang beri tausiah, mungkin saya janjikan juga. Mau nikah lagi? Enggak ya? Mau lagi, Masya Allah. Masya Allah. Kalau sempat saya beri tausiah, mungkin saya berikan ini. Ya, setahun tak bisa berselisih. Nah, ikhwani, bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, sekarang kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin tidak pernah berselisih dengannya. Berselisih dengan keluarga, berselisih dengan warga, berselisih dengan orang tua, berselisih berat, kan tak enak, tidak mengasihkan. Iya Pak ya? Coba berselisih sama ibu nanti, jangan. Sempat berselisih, pergi tak sedap, pulang pun tak senang, ya kan? Ustaz, nampaknya tuh tidak pernah merasakan pedihnya itu. Berselisih paham sama istri, pernah? Senyumnya penuh arti. Pasti tak senang, di luar tak senang, di rumah tak nyaman, betul kan? Makanya saya selalu menasihati kalau tuan-tuan berselisih atau puan-puan berselisih sama keluarga, jangan lari kemana-mana, lari ke masjid. Pertama, masjid lebih nyaman, bawa baca Quran, baca dengan majelis ilmu, bawa zikir, ya tak? Yang kedua, ditanya masyarakat nanti juga lebih aman. Bu, kenapa Pak Dasman? Ke masjid. Oh ya, nanti saya datang lagi ya katanya. Pas malam datang, maghrib datang lagi. Mana Bapak? Di masjid. Oh, lama di masjidnya. Iya, mungkin 3 hari ya. Mungkin 3 hari. Sebab Ramadan kemarin tidak sempat iktikaf katanya. Jadi sekarang dibayar iktikafnya di bulan Zulhijjah ini atau di Muharram. Pandai-pandailah menjawab ibu. Nah, jelas ya? Tapi kalau sempat lari ke rumah orang tua atau ke rumah mertua, bahaya. Akan dikasuskan kita. Bisa-bisa nanti kedua keluarga besar bertempur gara-gara masalah sepele, gara-gara masakan kebanyakan garam. Kan itu aja pertamanya. Kan itu sedikit kadang masalahnya, tapi karena dibesarkan diungkit yang lama-lama, ya Pak ya, tercongkel yang lama-lama, nah, akhirnya rusak besar. Kan coba bayangkan kalau Nabi kan kalau seandainya makanan tak dia sukai,
Tak komentar dia. Diam. Kalau senang dimakan, kau tidak dia tinggalkan. Selesai kan? Orang semua enggak. Kalau dikatakan enggak. Kamu ini berhenti jadi istri katanya. Dibilang berhenti jadi istri kan maknanya apa? Iya berarti enggak pandai jadi istri, padahal sudah 25 tahun dia masakkan bapak. Dah gemuk pula badan bapak. Dulu keras, sekarang sudah gemuk. Tiba-tiba sekali salah garam karena dia puasa sunat pula. Lalu dia bilang, besok enggak usah puasa lagi katanya. Macam enggak pandai jadi istri aja. Nah, akhirnya padahal selesai. Kalau masalahnya kebanyakan garam, tambah aja kuahnya. Ya, tambah air panas, tambah kuahnya, kacau lagi, insya Allah normal dia. Kalau kurang, tinggal tambahkan. Anda mau juga, beli makanan sendiri. Rupanya lebih asam, lebih garam lagi. Allah Subhanahu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan kita mencintai Nabi SAW, kita akan terdorong untuk belajar ilmu. Makanya orang yang cinta sunnah Nabi itu disaksikan dalam sejarah dan bisa dilihat secara fakta hari ini, bahwasanya mereka akan lebih rajin mengaji walaupun tak sodok kaji. Ya tak? Lebih rajin mengaji dan lebih berkomitmen untuk melaksanakan kaji daripada orang yang cintanya hanya sekedar nyanyi dan lagu saja. Sebab apa? Sebab cinta yang sesungguhnya itu adalah melaksanakan yang dicintai oleh yang kita cintai, mentaatinya. Makanya dalam keluarga itu ada istilah taat. Istri taat suami, istri taat suami, suami tunduk sama istri. Iyalah. Kalau istri yang pandai taat pada suaminya, insya Allah suaminya tunduk kepadanya. Makanya nasihat seorang ibu ketika anak perempuannya menikah, ini patut dicontoh oleh ibu-ibu kita hari ini. Kalau ibu kita hari ini nasihat lain, kamu jangan mau diatur sama suamimu, enggak katanya. Salah itu. Masa dilarang mau diatur sama suaminya? Harusnya ini contoh yang baik. Ya anakku, ya ini panjang ceritanya. Kalau mau dengar lengkapnya nanti pas nikah nanti ya. Pas nikah aja nanti insya Allah mau lengkapnya. Wahai anakku, kuni lahu abdan. Kamu mesti kepada suamimu itu seperti hamba sahaya. Ada hamba sahaya yang melawan? Hah? Kena jual nanti. Kena jual. Nanti jual sama preman pula. Auzubillah. Hamba saya tak ada melawan. Karena dia dirinya sendiri milik suaminya, milik tuannya. Kuni lahu abdan. Kamu amatan, maaf. Kuni lahu amatan. Kamu mesti menjadi hamba, seperti hamba maksudnya, bukan jadi hamba hakikat, enggak. Perangai kamu taat kepadanya seperti taatnya seorang hamba sahaya kepada tuannya. Apa balasannya? Yakun laki abdan. Kalau kau berani seperti hamba kepadanya, dia pun akan tunduk kepadamu seperti hamba sahayamu. Kalau tidak percaya, coba nanti. Antum coba dari sekarang ya. Ya. Kalau marah istri, jangan ikut marah. Ini kan kelemahan kita laki-laki ini begitu. Kalau marah istri, kamu saya yang harus marah. Kan saya enggak. Soalnya rahasianya oleh para ahli, baik alim ulama maupun jadi pandai, rupanya dengan istri ini rahasianya, kalau dia marah tinggal minta maaf saja. Enggak pernah tonton baca iklan tuh, mendingan minta maaf daripada, oh enggak pernah baca iklan rokok tuh. Mendingan minta maaf dari, lupa ya, mendingan minta maaf daripada minta izin. Izin tak akan dapat, minta maaf enggak paham. Alhamdulillah, untung enggak paham ibu. Ibu bersyukur dia bapak-bapak ini enggak paham. Iya, syukur itu. Mendingan minta maaf daripada minta izin. Apa maknanya? Apa maknanya?
Perempuan itu lebih mudah memaafkan daripada mengizinkan. Cobalah rayu-rayu nanti. Nak nikah lagi tak bakal dapat izin. Tapi setelah menikah pandai-pandai aja minta maaf. Insya Allah lama-lama dimaafkan. Paham juga jadinya. Hah? Kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi mendingan minta maaf daripada minta izin. Saya bukan maksudnya menyuruh bapak-bapak ini jangan salah paham Bu ya. Maksud saya ibu-ibu itu lebih senang mendengar suaminya marah atau dengar minta maaf. Saya tidak nanya bapak ibu. Hah? Lebih senang dengar bapak marah-marah atau minta maaf? Tidak pernah juga nampaknya nih. Pasti dia serang kalau kita minta maaf. Bapak kemana aja? Kok lambat pulang? Mohon maaf dek, ya, abang salah. Selesai. Insya Allah tidak diperpanjang tuh. Mohon maaf abang salah, besok tidak buat lagi. Selesai kan? Anak kenapa tidak jemput bang? Oh iya ya, abang lupa, mohon maaf. Abang besok tidak lambat lagi. Walaupun besok lambat lagi, minta maaf lagi, tidak ada masalah. Insya Allah selesai masalah. Tapi kalau dijawab, kamu ini memangnya siapa ngatur saya? Nah, gimana kira-kira jawabannya? Kalau bapak punya satu jawaban, istri 15 jawaban. Ingat enggak dulu? Abang jadi tikus kurapan di jalan tuh. Sekarang saya setelah nikah dengan saya jadi orang hebat. Sekarang nak ngatur saya katanya. Kira-kira dengar jawaban seperti itu gimana? Sedap? Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat dengan ibu-ibu ini cukup minta maaf, jangan minta izin. Jangan minta izin tak akan diberi. Tapi minta, ini kayaknya sudah banyak punya rencana pula. Saya tidak anjurkan. Maksudnya dalam muamalah sehari-hari kita, sang suami itu sebenarnya tidak apa-apa minta maaf, bukan rendah minta maaf ya, kecuali masalahnya pelanggaran syar'i kita minta maaf juga enggak. Jelas istri membuat pelanggaran syar'i kita pula yang minta maaf, itu enggak. Makanya Nabi SAW seperti kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi SAW yaghdabu li nafsihi, Nabi tak pernah murka marah karena dirinya. Kalau dirinya haknya yang dikurangi tidak marah dia, haknya yang yang tidak diberikan tidak marah. Walakin idzan tuhikat maharimullah, tapi kalau hal-hal yang Allah larang dilanggar, baru di situ marahnya Nabi alaihi salatu wassalam, sampai merah mukanya, merah matanya dan tinggi suaranya. Tapi kalau dia sendiri tidak, ditarik bajunya sampai merah lehernya, dia tidak marah. Padahal iya pimpinan ya Rasulullah, kemudian pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia, di depan para sahabatnya dia tidak marah. Orang memanggilnya, orang Badui datang, Muhammad katanya, manggil Muhammad aja sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak marah dia. Awal lupa orang nyebut haji marah dia dah bilang Pak Dasman, tahu tak kamu saya haji. Marah kita. Nabi SAW tidak marah dia. Sebab apa? Ini hak pribadinya. Tapi kalau hak syar'i dia marah. Nah ini yang seharusnya kita ini. Kembali kepada tadi. Mereka bisa tidak berselisih karena berusaha mengetahui apa yang disukai oleh kekasih. Dan setelah itu dan mengetahui apa yang tidak disenanginya. Ini harus kita pelajari dalam konteks mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, mencintai Rasulullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, orang-orang yang mencintai Nabi dengan sesungguh-sungguhnya dan mudah-mudahan cinta yang diterima, yang mudah-mudahan esok hari ketika bertemu kita tak berselisih paham dengannya. Sebab luar biasa kaum muslimin dan muslimat, ancamannya jelas ya, sesuatu yang menakutkan bila cinta kita ke Rasulullah SAW tidak diterima, atau ibarat cinta bertepuk sebelah
tangan. Sudah lama kita menyanyikan lagu cinta. Sudah lama hati kita merindukan bertemu dengannya. Kita merana, bahkan mungkin sudah berkorban harta dan jiwa, energi dan waktu untuk dalam rangka cinta ke Nabi SAW. Tetapi di hari kita bertemu dan berharap uluran tangannya, kita terhalangi untuk diterima. Ibarat cinta bertepuk sebelah tangan, sakitnya tunjukkan sakitnya itu di sini, di sana sakitnya. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sakit ketika di tepi telaga nanti Nabi SAW diberikan Allah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Ya, para ahli tafsir menyebutkan Al-Kautsar itu adalah haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu haudnya telaga Nabi SAW yang cawannya sebanyak bintang di langit. Kalau tuan-tuan nak tahu berapa jumlah cawannya nih, tahu cawan? Tahu cawan? Ciduknya? Tak tahu gayungnya? Gelasnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang tahu berapa jumlah bintang di langit? Coba berdiri di malam nanti hitung. Nah, kalau menurut para ahli triliunan katanya. Ahli fisika mengatakan begitu. Mereka juga kira-kira kan? Antum kira-kira aja lah. Enggak, saya bilang ratusan miliun, triliun ya, terserah. Ya mereka tentu saja dengan teori-teori ilmiah yang mereka temukan dan mereka pakai. Ala kulli hal. Kizanu kan nujumi fis sama. Yaitu cangkir-cangkirnya yang dijadikan tempat minum itu sebanyak bintang sebanyak bintang di langit. Oleh sebab itu jangan khawatir tak dapat bagian, asal lulus masuk, asal lulus masuk. Nah, ini yang harus kita ketahui kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saat itu siapa yang minum dari telaga ini takkan dahaga sampai masuk surga. Dan untuk masuk surga lama apa tidak? Lama. Kiamat kan cuma sehari, cuman hitungannya sehari, cuman hitungannya 50.000 tahun. Nah, siapa yang minum dari telaga ini dalam proses ada hisab, ada mizan, kemudian diperlihatkan ke seluruh makhluk, ya dah, diperlihatkan ke seluruh makhluk, dibentangkan seluruh amal kita dari orang pertama sampai orang terakhir. Orang pertama siapa? Adam. Orang terakhir? Ada yang mau jadi yang terakhir? Mana tahu nanti dapat dalam sejarah orang paling akhir di dunia. Ada yang mau? Saya tidak mau. Sebab orang terakhir hari kiamat itu tidak orang Islam, nah. Bukan orang Islam. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, hari itu kita membutuhkan minum itu. Sebab siapa yang minum di telaga Nabi takkan dahaga sampai masuk surga yang abadi. Berarti kalau tak minum haus terus, dahaga terus sampai masuk. Nah, ini yang kita tidak tahu nih. Sebab di telaga aja ditolak, jangan-jangan di surga. Nah, ini naudzubillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, siapa yang diterima insya Allah tak dahaga sampai masuk surga. Yang tidak, kasihan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, apa alasan mereka tertolak waktu itu? Karena kurang amal, kurang infak, kurang ibadah sosial, kurang pangkat, kurang jabatan, kurang ganteng, kurang cantik, rasnya ras biru. Jadi kaum muslimin dan muslimat bukan. Masalahnya hanya satu. Dan ini yang di masalah kita karena tidak mempelajari apa yang disukai oleh yang kita cintai.
Dan kadang-kadang sudah tahu pun kita tidak rela untuk meninggalkan atau berkorban demi kesenangan yang kita cintai. Apa alasannya? Di antara fa inna minhum unasan yumna'una minni. Mereka terhalang mendekat kepadaku. Lalu saya katakan ashabi, ashabi, atau ummati, ummati, ini sahabatku, kenapa tidak dibolehkan masuk? Atau ini umatku, kenapa tidak boleh masuk minum? Padahal kan orang haus, nampak air dan banyak, jernih, orang pada minum semua. Kepengen tak? Cina tak? Tahu Cina? Syekh, pernah merasakan haus? Bulan puasa tidak ikut kemarin? Ramadan, nampak air seperti ini, gimana rasanya? Ngiler kita nengoknya. Apalagi di hari itu matahari 2 mil dari kepala kita. Kalau sekarang berapa mil? Saya tidak tahu juga, tapi menurut ahli fisika, ya kita serahkannya pada ahlinya, lebih kurang 10 juta mil. Itu pun sudah gerah kita, sampai marah-marah pula di rumah. Panas, hangat, panas, gerah. Ini ada 2 mil dari kepala kita. Gimana ada panasnya? Gimana ada dahaganya? La haula wala quwata illa billah. Nah, di saat itu ada orang-orang yang dikenal oleh Nabi dari kalangan umatnya, bahkan dia sebut ashabi, sahabatku, tapi terhalang untuk dapat minum dari telaga Nabi SAW. Apa sebab? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Berarti cintanya ke Nabi SAW tidak jujur. Di depan kepada istrinya, abang pergi cari duit hanya untukmu. Tiba-tiba di luar, rupanya dia berbagi. Untunglah halal. Kalau tidak halal, iya untung kalau halal kan, tinggal minta. Ya kalau halal, minta maaf. Kan tadi, mendingan minta maaf daripada minta izin. Tapi saya tidak lakukan ini, salah paham ya. Dia sudah anjurkan. Tapi kalau sempat haram, tidak cukup minta maaf. Wajib bertaubat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kalau halal, terpaksa minta maaf. Ya Pak. Tapi kalau haram, wajib bertaubat. Dan kalau tak sempat taubat, na'udzubillah, dan terlambat, terbawalah dosa besar itu ke akhirat. Nah sekarang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kejujuran kita dalam mencintai Nabi SAW. Nanti akan kita sebutkan selanjutnya bukti-bukti dan tanda-tanda jujur dalam bercinta, dalam mencintai Nabi SAW. Kalau saya mengistilahkan dengan cinta sunnah Rasulullah SAW, kerana yang mencintai sunnah pasti mencintai pribadinya, tapi yang mencintai pribadinya belum tentu mencintai ajaran dan sunnahnya. Bukti konkretnya ada. Abu Lahab sangat mencintai Nabi pribadinya, tetapi ketika Nabi berdakwah kepada sunnahnya, dia tolak mentah-mentah, sampai turun ayat yang diabadikan Allah dalam Al-Quran dengan nama Suratul Lahab. Abu Talib yang kenal baik jasanya. Dan memang dalam Islam berapa banyak orang berjasa. Orang di Islam banyak berjasa terhadap Islam. Tetapi apakah karena jasanya besar itu, jasanya itu lalu semua yang dikatakannya benar? Tidak. Karena sebagian orang tuh jasanya banyak dalam kemajuan Islam. Betul, jasa kita tidak pungkiri. Tapi berhakkah dia masuk surga? Berapa banyak orang-orang, mohon maaf, masuk aliran sesat, tapi berapa masjid yang dia bangun, berapa jalan yang dia licinkan, berapa anak yatim yang dia pelihara, apakah aliran sesatnya ini diterima? Saya ulang, berapa banyak orang yang sesat keyakinannya, sesat ibadahnya, tetapi secara sosial orang baik. Berapa banyak masjid yang dibangunnya dengan megah, berapa janda yang dia
Lanjutkan. Yang dia nafkahi, maksudnya bukan nikahi. Nyena juga kan, nafkahi. Nah, berapa anak yatim yang dia santuni? Berapa rumah sekolah yang dia bangun? Apakah gara-gara jasa yang baik ini kesesatannya dari jalan Nabi harus diterima? Saya ulang lagi, nampaknya tidak jualnya nampak nih. Soalnya kalau bikin contoh nih payah juga nanti. Saya ulang. Berapa banyak orang yang menyimpang jalannya dari jalan Nabi? Umat Islam ini, konteksnya umat Islam. Jelas? Menyimpang dari jalan Nabi. Atau terpaksa bikin contoh nih. Misalnya dia punya keyakinan Mu'tazilah. Aliran sesat apa aliran selamat? Mu'tazilah, aliran sesat apa aliran selamat? Hah? Tidak boleh nyesat-nyesatkan rupanya ya. Gimana pula? Tidak tahu yang sesat, tidak tahu boleh yang selamat saya. Antum kalau tidak tahu mana yang sesat, tidak tahu mana yang selamat. Makanya kalau tahu harus tahu mana yang selamat, mana yang sesat. Khawarij, sesat apa tidak? Sesat. Kalau Khawarij semangat sesatnya, tapi kalau Mu'tazilah tidak. Nah, orang Mu'tazilah kalau menurut sebagian kita jasanya terhadap pemikiran Islam sangat besar karena banyak kitab-kitab yang ditulisnya. Ya, banyak mengkanter subuhat orang-orang kafir terhadap Islam. Tapi dia sendiri dengan cara yang sesat. Apakah karena jasanya yang banyak tersebut lalu kita katakan kesesatannya harus diterima? Jelas? Jelas. Walaupun dia mencintai Islam dengan sepenuh hatinya, tapi cara dia melakukannya tidak benar. Berapa banyak orang yang sangat mencintai istrinya sampai-sampai mata istrinya tak boleh terlihat dari jendela. Kenapa? Kamu di rumah aja ya, saya cemburu sama kamu. Saya cemburu sehingga istrinya tidak pernah boleh keluar rumah. Karena apa? Karena cinta. Benar tidak cintanya? Benar tidak cintanya? Hah? Cara dia mencintai benar atau tidak? Tidak. Bahkan ke masjid pun kamu tidak boleh katanya. Sebab di situ ada ustaz yang masih muda katanya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia karena cinta. Makanya kaum muslimin dan muslimat cinta saja tidak boleh buta. Cinta tak boleh buta. Walaupun sebenarnya hubbuka li syai' yu'mi, cintamu kepada sesuatu kadang bikin buta. Sampai ada pepatah dalam bahasa kita, karena hati mati, karena mata karena hati mati, karena mata buta. Tetapi cinta kita kepada Allah dan Rasul tak boleh buta. Sebab buta belum tentu selamat. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak orang-orang dekat Nabi SAW yang mencintainya dengan sepenuh hati, yang membelanya sampai mati, seperti Abu Talib, tapi cintanya hanya pada fisik Nabi SAW dan tidak mencintai ajaran Nabi SAW. Buktinya apa? Di saat dia harus memilih, di saat akan mati, coba akan mati saja, seseorang tidak bisa memilih. Disuruh memilih oleh Nabi SAW. Ya am, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya pamanku, dalam hati Nabi kan engkau banyak jasa ini yang harus dihargai. Berapa banyak pembelaan beliau terhadap Nabi SAW, dan bagaimana cintanya kepada Nabi SAW tidak bisa kita pungkiri. Mungkin lebih cinta beliau Abu Talib kepada Nabi SAW dari sebagian besar kaum muslimin hari ini. Betul kan? Secara fisiknya lebih mencintai Nabi SAW. Tetapi ketika meninggal, katakan kalimat la ilaha illallah. Apa sulitnya ya mengucapkan la ilaha illallah? Sulit Pak? Masih hafal? Masih kan? Tidak sulit kan? Tapi kenapa Abu Talib tidak bisa mengucapkannya? Hah? Ada konsekuensinya. Karena dia lebih mencintai mencintai tradisi nenek moyangnya.
Makanya ketika itu dia sebenarnya sudah kasihan lihat Nabi SAW. Karena hampir tiap hari Nabi mengajak dia. Hampir tiap hari dia ngajak untuk masuk Islam. Dengan segala cara yang dilakukan Nabi SAW. Gimana tidak? Dalam segala keadaan dia yang berdiri membela Nabi SAW. Bahkan ada yang menawarkan ke beliau, ya Aba Talib, kami carikan laki-laki yang paling tampan di Arab ini, ya dibuatkan Arab Idol. Nggak tahu juga, alhamdulillah. Kalau yang perempuan Miss Universe kan, dibuatkan kontes pemuda sejati, kami carikan, lalu kami serahkan kepadamu. Gantinya apa? Serahkan Muhammad kepada kami. Masya Allah. Masya Allah. Mau dia? Enak sekali kalian katanya. Saya kalian berikan anak kalian kepadaku untuk aku sayangi, pelihara dan jaga, tumbuh kembangkan, aku didik. Lalu kalian ambil anak saya untuk kalian bunuh katanya. Di mana otak kalian ini? Itu ada Abu Talib. Nah, tidak bisa kita bilang radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jasanya tak terkira dan terhingga. Tapi sayang cintanya ke Nabi hanya cinta biologis. Cinta yang bersifat kekeluargaan. Bukan cinta iman. Sehingga dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ditambah lagi ada dua setan besar Quraisy, Abu Jahal dengan siapa namanya? Bukan. Ada seorang lagi, Utbah bin Rabi'ah atau selainnya, saya lupa. Dua-duanya membisikkan pula yang berlawanan dengan itu. Jangan lupa perjuangan kita. Kan itu, jangan lupa perjuangan kita. Ingat ayahmu Abdul Muttalib. Ingat datukmu Hashim. Ingat datuknya lagi Qusay. Dan seterusnya sampai ke Adnan, sampai ke tentu tidak masuk ke Ismail kan? Ismail kan Nabi. Kaum muslimin dia akhirnya terpengaruh oleh kebesaran nama-nama nenek moyangnya tadi, datuk-datuknya tadi. Akhirnya menutup dengan bal mata ala millati Abdul Muttalib, meninggal dalam mengikuti agama Abdul Muttalib. Sehingga Nabi menangis, Nabi bersedih, sampai turun pula ayat menghibur Nabi SAW. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tak bisa beri hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sekali lagi kita bersyukur karena kita sudah diberikan hidayah ini. Alhamdulillah lidah kita dengan lancar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggal lagi sekarang menyempurnakan konsekuensi kalimat ini. Ibarat la ilaha illallah, kata Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, ini kunci surga, jangan sampai rusak geriginya. Jangan sampai rusak. Kalau kuncinya digital, jangan sampai salah passwordnya. Jangan sampai lupa pinnya. Masya Allah, antum hafal, berarti punya ATM antum, Masya Allah. Ya, hari ini rata-rata punya ATM. Jadi kalau seandainya pakai password kode digital, jangan sampai lupa passwordnya Pak ya. Kalau tidak bisa cair, tidak bisa dioperasikan. Dan jangan, kalau dia kunci manual, jangan rusak geriginya. Dan inilah yang disebut oleh para ulama kita seperti Wahab bin Munabbih, syarat-syarat la ilaha illallah, syarat aplikasinya. Dan itu yang tak dimiliki oleh Abu Talib. Geriginya tidak cukup. Ilmu dia tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dusta. Dia tahu. Yakin dia Muhammad benar. Cuman belum al-qabul, belum mau menerima.
Jelas? Ibarat syarat untuk misalnya syarat untuk ngurus KTP hari ini. Apa syaratnya? Surat vaksin. Nah, itu Pak. Surat vaksin. Habis itu pergi ke tukang vaksin, syaratnya KTP. Syaratnya KTP. Tukang vaksin bilang KTP harus ada, yang tukang KTP bilang vaksin harus ada. Akhirnya gila kawan kita ini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa tanya mana vaksin, mana KTP. Tambah gila dia. Jadi harus syaratnya lengkap. Abu Talib memiliki sebagian syaratnya, tapi tidak memiliki sebagian besar syarat tadi. Dia berilmu, tahu dia. Pandai bahasa Arab daripada kita. Ya tak? Tahu dia makna la ilaha illallah itu. Tahu dia makna Muhammadur Rasulullah itu. Dia ilmu, tahu, yakin. Cuman tidak mau kabul menerima. Kemudian tidak mau tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ridha dengan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya kalau tidak terima gimana nak ridha? Ya tak? Jelas? Dan tidak ikhlas dalam beribadah karena Allah, masih teringat bahala-bahala, masih teringat syekh-syekhnya, dan ikhlas kemudian mencintai kalimat la ilaha illallah. Andainya dia mencintai la ilaha illallah, tentu apa susahnya dia ucapkan? Berarti dia belum mencintai kalimat ini, sehingga dia lebih mengutamakan bal ala millati Abdul Muttalib. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah pentingnya kita mencintai yang kita cintai seperti yang dia inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Sebab apa? Bisa aja antum mencintai dengan cara antum sendiri, ternyata istri antum tidak suka dengan cara itu. Ya Pak ya? Hah? Misalnya sang istri tidak suka bunga, sukanya yang merah-merah dan biru saja. Paham? Hah? Kalau tidak paham saya tunjukkan modelnya. Enggak. Antum setiap pulang bawa bunga terus. Bunga kaktus, berduri pula. Antum bawa pun bunga yang paling mahal apa sekarang? Gelombang gelombang cinta. Misalnya, yang paling mahal apa sekarang ya? Bawalah bunga yang termahal. Dia tidak suka bunga dia suka harganya. Maka akhirnya tidak berkesan cinta kita kepadanya, walaupun kita berkorban. Jelas? Misalnya, tuan-tuan misalnya kalau saya misalnya dapat musibah, la qadarallah, antum kirim papan bunga, bagi saya tidak berkesan. Tapi kalau antum kirim harganya, sangat berkesan. Saya ulang lagi. Kalau sempat misalnya keluarga atau pokoknya la qadarallah sekarang ya, andai yang saya dapat musibah atau saya menikah lagi misalnya, tidak usah meninggal lah ya, saya menikah lagi, karena sudah menikah memang. Tiba-tiba syekh ingin menghormati saya, dikirimnya papan bunga 5 kali 20 meter. Ya, bagi saya menggembirakan atau tidak? Belum tentu. Makanya antum tanya dulu, Ustaz, saya nak kirim papan bunga 5 kali 20 meter. Kalau harganya berapa tuh? Anggaplah harganya 10 juta. Ustaz mau harganya atau papannya? Saya pilih harganya saja. Harganya saja lebih berkesan dari papan bunganya. Oleh sebab itu berapa banyak kita kirim papan bunga dan kebencian di antara kita masih tetap menyala. Tapi coba kirim amplopnya, insya Allah hilang itu. Hilang kebenciannya. Makanya tanyakan dulu, antum maunya apa? Maunya apa? Jelas? Jelas ya? Kalau sempat nanti takdir Allah seperti itu, antum nak kirim sesuatu ke saya, tanya ke saya ya, Ustaz mau harganya atau bunganya? Jadi tidak semua bunga dicintai oleh wanita, atau tidak semua wanita mencintai bunga. Jelas ya? Atau antum gara-gara karena cinta sama istri, sejak menikah sampai mati tak pernah keluar rumah. Ya? Makan tidur, cari duit istri. Senang istri?
Aku karena ingin dekat selalu denganmu sayang, sehingga abang tidak bekerja. Mana ada. Jadi oleh sebab itu pelajari apa yang dicintainya. Jangan sendiri saja menafsirkannya. Sebab tafsir kita bisa benar, bisa benar, bisa salah. Tapi tafsirnya dia, enggak kita tanya. Makanya tadi contohnya, siapa tadi? Surah Al-Qadhi, 20 tahun lebih tak berselisih. Karena dia sudah paham apa yang diinginkan istrinya. Imam Ahmad 30 tahun lebih tak berselisih paham dengan istri, karena dia tahu apa yang dicintai oleh istrinya. Kita enggak. Kan enggak ada kemukaddimah, salat aja enggak sempat, kadang wudu nyelang tidur enggak sempat. Ya Pak ya? Enggak ada, enggak nanya-nanya dulu. Ya enggak nanya dulu SIM-nya ada atau tidak, gimana, ada siap atau belum, gimana, langsung Allahul musta'an. Langsung lari gaspol. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, inilah pentingnya kita belajar kepada para ulama kita dan belajar kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan besok kita lanjutkan dengan bagaimana membuktikan kita cinta itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam bentuk aplikasi nyata. Karena mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, syahadat Muhammadur Rasulullah itu adalah secara singkat membenarkan apa yang dia beritakan, tak boleh ragu sedikit pun. Kemudian mengikuti apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang, kemudian tidak beribadah kecuali dengan yang dia syariatkan. Nah, ini yang mudah-mudahan ke depan masih kita lanjutkan insyaallah taala, dan silsilah ini insyaallah selama kita mengaji akan kita teruskan. Ya, sampai pembahasan kepada aplikasi sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mulai dari akidahnya, ibadahnya, muamalah, dan akhlak dan adabnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dan salah, yang benar itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan keliru kelemahan saya. Kepada Allah saya mohon diampunkan, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaafkan dan berikan masukan. Terima kasih. Saya kira tidak ada pertanyaan karena jelas sekali, dan siang malam apa? Matahari pun sudah terbit tinggi. Saya cukup sampai di sini. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.